Oke semuanya, selamat siang. Siang ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol receh soal pengasuhan. Kayaknya kita ngobrolnya soal ini, soal tips. Nah, tips mengasuh dengan bahagia. Nah, tips mengasuh dengan bahagia, karena kalau ngasuh itu harus bahagia dan happy. Karena seringkali kita itu ngasuhnya kemerungsung ya, buru-buru, akhirnya jadinya emosi, gampang panik, gampang marah, terus nggak menikmati, ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Nah, udah pernah dengar belum tips ngasuh yang bahagia? Ada tips dari Abi, itu resepnya katanya asik. Asiknya apa, Bi? Ya, pengasuh anak itu butuh banget cara. Ya, biar nggak asal asuh. Ya. Ada namanya asik. A-nya apa? A-nya itu Acceptance itu kalau dalam penerimaan. bahasa Indonesia itu menerima tanpa syarat. Jadi apapun, ya kalau konteksnya mengasuh berarti kita menerima anak tanpa syarat apapun. Ya inilah anak saya, berikut kondisinya, berikut fisiknya. Gitu. Nggak usah dibanding-banding. Nggak usah dibanding-bandingkan dengan anak kita yang lain atau anaknya tetangga. Kita terima dulu, karena penerimaan itu menjadi awal kita bisa tenang menjalani kehidupan. Kok masih kayak gitu ya, anakku kok nggak sama kayak anaknya yang lain, kemajuannya kok nggak sama. Ya iyalah, karena anak kembar aja yang lahirnya hampir bersamaan juga kemampuannya nggak bisa disama-samakan, apalagi yang keluar dari rahim yang beda. Untuk bisa berpikir waras, kita memulai dari penerimaan dulu, gitu ya. Ya betul. Iya. Jadi cara mengasuh asik itu diawali dengan kita menerima tanpa syarat itu tadi. Ya terima aja anak kita apa adanya dirinya. Kalau dia sedang bermasalah, ya terima dia dengan segala kekurangan dia. Itu yang pertama. Kenapa kok penting? Ya kalau kita bisa menerima tanpa syarat, kita dapat ketenangan di awal, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan mengasuh. Acceptance. S-nya apa itu? S itu selection atau menyeleksi, memilih dan memilah mana orang yang kompeten untuk kita libatkan, ya. Kita tanya, kita curhatin mana-mana informasi yang bersesuaian dengan apa yang kita inginkan. Konteksnya kalau mengasuh anak harus tahu, misalkan punya anak 6 bulan, misalkan harus paham tahapan tumbuh kembang gitu ya. Tanda-tanda bahayanya apa, nah harus tahu. Stimulasinya harus apa, seperti apa. Mana usia 1 tahun dimana eksploratif, dia sering mukul-mukulkan benda, bentur-benturkan benda, dianggap itu badung nakal. Orang tua yang nggak paham menyeleksi, memilih dan menilai informasi yang penting untuk kepentingan dirinya. Kepentingannya apa? Kalau ngasuh ya ngasuh. Punya anak usia berapa harus tahu. Kita butuh memilih. Saya harus konsul kemana? Saya harus curhat ke siapa? Saya butuh informasi apa saja? Kayaknya sepele, tapi Ya. kadang bikin kita stres sendiri. Betul. Misalkan kita nggak paham tumbuh kembang anak kita tahapannya. Anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah stres orang tuanya, anaknya kok nggak bisa baca ya, kok nggak ngerti huruf ya, udah stres. Padahal memang anak-anak usia segitu masih banyak mainnya, mengenal hurufnya dengan cara game gitu. Ya kayak yang sederhana gini aja lah. Sering orang tua tanpa punya pengetahuan, tanpa menyeleksi pengetahuan, ya, kemudian tiba-tiba bicara tentang hiperaktivitas. Anak saya hiperaktif, gitu ya. Nah, sementara itu dia sendiri tidak paham tentang definisi hiperaktif. Kita perlu melakukan seleksi.
seleksi pada orang, seleksi pada informasi. Jangan nggak jelas hidup, ya, semuanya diurusin. Karena nggak semua itu harus kita pikirin. Ya, selection atau select. Kemudian ada I, ya, itu in here, in action. Di sini melakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan seleksi, memilih, memilah, ya terus dilakukan. Dilakukannya dengan apa? Dengan hadir penuh, sadar utuh. Ya melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya, hadir jiwa raganya. Kadang kita tuh sibuk mengeluh, misalkan mengeluh tentang anak kita yang seperti ini. Ketika kita sudah menemukan jawaban, solusi, tapi nggak segera action, gitu. Masih terlalu banyak pertimbangan gitu. Jadi banyak kekhawatiran, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Karena kebiasaan kita itu seringkali senang ramang-ramang. Ya. Terlalu khawatir masa depan, menyesali masa lalu yang berlebihan. Ya. Itu sih, itu ini ya. Ada yang terakhir adalah ini yang penting banget karena seringkali malah justru luput dari kita. Pentingnya kita itu grateful, pentingnya kita itu bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bersyukur ini penting karena seringkali kita sendiri kufur nikmat. Kalau saya bilang gini, kufur nikmatnya kita jadi sulit untuk melihat hal atau anugerah yang sudah Allah berikan pada hidup kita, termasuk kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan anak kita dalam keseharian kita. Saya contoh misalkan ketika kita punya anak kayak Kafila, Aal seperti ini ya, ketika kita minta tolong kakaknya, Kak minta tolong Kak temenin adik main gitu ya, apa itu Bunda tak nyuci piring dulu misalkan ya, di 1 menit, 2 menit, 3 menit tenang, aman. Kita tanya gimana dek, Kak, di mana Kak, adik, aman Ma, aman Bun gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nyuci piringnya hingga dapat setumpuk gitu. Ya, sampai di menit kelima ya, atau di menit tertentu tiba-tiba adiknya teriak nangis. Nah, apa yang terjadi biasanya Bunda? Nah, biasanya orang tua atau bunda-bunda ini reaktif ya, nggak tahu persoalannya apa, tiba-tiba nyelonong ada dan menyalahkan kakaknya. Kamu itu gimana sih dititipin adik aja nggak tahu. Nah, yang tadinya 5 menit anak itu tampak baik banget ya, hilang hanya gara-gara satu tangisan adiknya. Nah, itu yang saya sebut kita seringkali tidak bisa melihat bahwa Allah selalu atau lebih banyak memberikan anugerah hidup pada kita. Maka apa itu cara kita bisa mengasuh bahagia yang terakhir itu adalah kita harus terus bersyukur atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita hari ini. Oke, kayaknya kita butuh berlatih untuk seringkali konfirmasi dan klarifikasi di anak-anak itu, karena seringkali kita belum tahu jelas masalahnya, kita udah marah. Nah, seperti itu tips dari kami mengasuh dengan bahagia gitu ya. Nah, mungkin dari sekian tips bisa dicobakan di rumah, bertumbuh terus meningkat, makin hari makin baik pengasuhan. Terima kasih, kami sudah sampai rumah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Di obrolan selanjutnya.